Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce to myself. My name is Mutia Safira Sandi. My NPM is 2341102A. I'm from class Management 23C. On this occasion, I will briefly explain the material on IT infrastructure and technological development. Okay, first let's discuss IT infrastructure and technological development. Understanding IT infrastructure. Information technology (IT) infrastructure is a collection of physical and non-physical components used to operate and manage information system within an organization. This infrastructure encompasses all elements that support data storage, processing, and distribution so that information can be managed effectively and efficiently. In other words, IT infrastructure serves as the digital backbone, ensuring the smooth operation of all information systems to support management and business activities. Jadi setelah kita memahami definisinya, penting untuk kita lihat bahwa infrastruktur TI ini bukan hanya soal perangkat komputer atau jaringan saja, tapi keseluruhan sistem yang membuat informasi bisa mengalir dengan lancar di dalam sebuah organisasi. Infrastruktur TI memastikan setiap bagian perusahaan dapat bekerja secara terhubung, mulai dari penyimpanan data, proses komunikasi sampai penggunaan aplikasi yang dipakai setiap harinya. Tanpa infrastruktur TI yang baik, proses bisnis bisa terhambat, informasi jadi tidak akurat, dan keputusan manajemen juga bisa jadi salah arah karena data yang diterima tidak real time. Maka dari itu kita bisa bilang bahwa infrastruktur TI ini adalah fondasi utama yang menopang sistem informasi. Semua aktivitas digital, mulai dari transaksi, pelaporan, analisis data, sampai dengan layanan pelanggan, semuanya bergantung pada kesiapan dan kualitas infrastruktur ini. Karena itulah organisasi perlu memastikan bahwa infrastruktur TI-nya selalu diperbarui, aman, dan mampu mengikuti kebutuhan bisnis. Semakin kompleks kegiatan perusahaan, maka semakin besar pula peran infrastruktur TI dalam menjaga kelancaran operasi sehari-hari. Next is in IT infrastructure components. One is hardware, computer, server, router, and printer. Two is software, operating system, business application, and database. Three, networking, LAN, WAN, and internet. Four is data storage, cloud storage, database, servers. Five is IT human research, technicians, network administrators, programmers, and data analysts. And the last one is IT security and governance, data protection system, and security police. Pada slide ini kita bisa lihat bahwa infrastruktur TI ini terdiri dari berbagai komponen yang saling mendukung. Yang pertama ada perangkat keras seperti komputer, server, router, dan printer yang menjadi alat utama dalam menjalankan aktivitas digital di sebuah perusahaan. Lalu ada perangkat lunak seperti sistem operasi dan aplikasi bisnis yang membantu mengatur proses kerja dan pengelolaan data. Kemudian ada jaringan baik LAN, WAN, internet maupun intranet yang berfungsi untuk menghubungkan setiap bagian organisasi agar proses komunikasi dan pertukaran informasi bisa berjalan dengan lancar. Penyimpanan data juga menjadi komponen penting karena semua informasi perusahaan disimpan melalui cloud storage atau database server agar aman dan mudah diakses. Selain itu ada sumber daya manusia, TI seperti teknisi, administrator jaringan, programmer, dan
analis data yang bertanggung jawab menjaga sistem untuk tetap berjalan. Dan yang terakhir yaitu adalah keamanan serta tata kelola TI yang memastikan data perusahaan ini terlindung dari ancaman dan semua aktivitas teknologi mengikuti kebijakan yang berlaku. Jadi, semua komponen ini bekerja bersama untuk memastikan bahwa sistem informasi perusahaan dapat berjalan efektif, aman, dan juga mendukung operasional sehari-hari. Next is function and roles of IT infrastructure. IT infrastructure plays a crucial role in running an organization activities, particularly in supporting decision making and improving business performance. Its primary function include supporting daily operations such as data processing and transaction, to providing a means for internal communication and collaboration. 3 is serving as the foundation for management information system and discussion support system. 4 is increasing work efficiency, effectiveness, and productivity. And the last one is serving as the foundation for an organization digital transformation process. Jadi pada saat ini kita bahas tentang fungsi dan peran dari infrastruktur TI dalam sebuah organisasi. Infrastruktur TI ini memiliki peran yang sangat penting karena semua kegiatan digital perusahaan bergantung pada kesiapan dan juga kualitas infrastrukturnya. Salah satu fungsi utamanya adalah mendukung operasional harian, mulai dari pengolahan data, pencatatan transaksi, sampai dengan proses administrasi yang membutuhkan sistem informasi. Selain itu, infrastruktur TI juga menjadi sarana utama untuk komunikasi dan kolaborasi internal. Dengan adanya jaringan, aplikasi komunikasi, dan sistem berbagi dokumen, karyawan ini bisa bekerja lebih cepat dan juga lebih terkoordinasi. Infrastruktur TI juga menjadi fondasi bagi sistem informasi manajemen, dan sistem pendukung keputusan, sehingga manajer itu dapat mengambil keputusan berdasarkan data yang akurat dan juga real time. Tidak hanya itu, infrastruktur TI juga membantu perusahaan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kerja karena banyak proses yang sebelumnya manual menjadi otomatis. Dan yang terakhir yaitu infrastruktur TI menjadi fondasi dalam transformasi digital organisasi. Dengan infrastruktur yang kuat, perusahaan bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi, memperbaiki layanan, dan tetap kompetitif di era digital saat ini. Next is information technology development. Information technology continues to evolve in line with human needs and advances in digital innovation. Thus, development impact how organizations manage information and conduct business activities. Pada slide ini kita bahas tentang bagaimana teknologi informasi berkembang dari waktu ke waktu. Perkembangan ini sangat berpengaruh terhadap cara organisasi mengelola informasi dan menjalankan proses bisnisnya. Perubahan yang terjadi tidak hanya dari sisi perangkat, tetapi juga dari cara kerja, kecepatan akses, sampai cara kita berkomunikasi. Pada era tahun 1970 sampai dengan 1980, teknologi yang dominan adalah mainframe. Sistem ini bentuknya besar, terpusat, dan biayanya sangat mahal. Biasanya hanya digunakan oleh perusahaan besar atau lembaga pemerintah. Memasuki tahun 1990-an, komputer pribadi atau PC mulai berkembang dan internet mulai digunakan secara luas. Di era ini, akses informasi menjadi jauh lebih mudah dan juga cepat. Memasuki tahun 2000-an, teknologi mobile and cloud mulai mengambil alih. Orang bisa mengakses data kapan saja dan dari mana saja, sehingga proses kerja menjadi lebih fleksibel. Nah, di era 2010 sampai sekarang, kita sudah masuk ke teknologi yang lebih maju seperti kecerdasan buatan atau AI, Internet of Things, dan Big Data. Teknologi ini memungkinkan otomatisasi analisis data dalam
jumlah besar dan konektivitas yang lebih luas antar perangkat. Jadi, dari perkembangan ini, kita bisa lihat bahwa teknologi informasi selalu berubah mengikuti kebutuhan manusia. Dan mau tidak mau, organisasi juga harus ikut beradaptasi agar tetap relevan dan mampu bersaing di era digital. Next is latest technology trends in IT infrastructure. One is cloud computing, data storage and processing over the internet. Two, Internet of Things, IoT, connectivity between devices for data sharing. 3. Artificial intelligence, AI, intelligent processing for analysis and automation. 4 is cybersecurity, protection of system and data from cyber threats. And 5, edge computing, data processing directly on the source device. And last one is blockchain, decentralized technology for transaction security and transparency. Jadi pada slide ini kita lihat ada beberapa tren teknologi terbaru yang sedang banyak digunakan dalam infrastruktur TI modern. Tren pertama adalah cloud computing. Teknologi ini memungkinkan perusahaan menyimpan dan juga memproses data melalui internet, sehingga lebih fleksibel dan tidak perlu lagi mengandalkan perangkat fisik yang besar. Cloud juga membuat akses data bisa dilakukan dari mana saja. Selanjutnya ada Internet of Things atau IoT, yaitu teknologi yang menghubungkan berbagai perangkat agar bisa saling berkomunikasi dan berbagi data. Contohnya seperti sensor, kamera, atau perangkat pintar di perusahaan. IoT membantu proses kerja menjadi lebih otomatis dan real time. Kemudian ada artificial intelligence atau kecerdasan buatan. AI digunakan untuk analisis data, otomatisasi pekerjaan, serta meningkatkan kecepatan dalam pengambilan keputusan. Teknologi ini sangat membantu perusahaan dalam memahami pola data dan memberikan rekomendasi yang lebih akurat. Berikutnya adalah cybersecurity yang semakin penting karena ancaman siber makin meningkat. Keamanan TI meliputi perlindungan data, sistem, dan jaringan dari serangan yang bisa merugikan perusahaan. Tanpa keamanan yang kuat, risiko kebocoran data atau gangguan operasional akan semakin meningkat. Ada juga edge computing, yaitu pemrosesan data yang dilakukan langsung di perangkat sumber tanpa harus mengirim semuanya ke server pusat. Teknologi ini membuat proses menjadi lebih cepat, terutama untuk aplikasi yang membutuhkan waktu respon sangat cepat. Dan yang terakhir adalah blockchain, yaitu teknologi desentralisasi, yaitu mendukung keamanan dan transparansi dalam transaksi digital. Blockchain banyak digunakan untuk sistem keuangan, logistik, dan berbagai proses yang membutuhkan pencatatan data yang aman dan tidak mudah dimanipulasi. Jadi tren ini menunjukkan bagaimana infrastruktur TI terus berkembang untuk mendukung kebutuhan organisasi yang semakin kompleks dan digital. Next is the impact of technological development on organization. Technological development bring many benefits but also pose new challenge for organization. Positive impact: faster data access and communication, increased efficiency and productivity, new product and service innovation emerge, and increased organizational competitiveness. In challenge, increasing data security risks, high dependence on technology, the need to improve human research competencies, and significant technology investment costs.
Untuk slide ini kita akan membahas bagaimana perkembangan teknologi memberikan pengaruh yang besar bagi organisasi. Teknologi modern memang membawa banyak dampak positif. Salah satunya adalah akses data dan komunikasi yang jauh lebih cepat. Dengan sistem yang sudah terkomputerisasi, informasi bisa berpindah dengan cepat, sehingga pekerjaan menjadi lebih efisien. Selain itu, perkembangan teknologi juga meningkatkan produktivitas. Banyak proses yang dulunya manual, sekarang bisa dilakukan secara otomatis, sehingga waktu kerja lebih singkat dan hasilnya lebih akurat. Teknologi juga membuka peluang munculnya inovasi produk maupun layanan baru yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing organisasi di pasar. Namun, di balik dampak positif tersebut ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Misalnya, risiko keamanan data yang semakin tinggi karena serangan siber yang semakin canggih. Organisasi juga menjadi sangat bergantung pada teknologi, sehingga ketika sistem mengalami gangguan, aktivitas pekerjaan ini bisa terhenti. Selain itu, perkembangan teknologi membuat perusahaan harus terus meningkatkan kompetensi SDM agar mampu mengikuti perubahan. Dan yang terakhir yaitu investasi dalam teknologi biasanya membutuhkan biaya yang cukup besar, sehingga perusahaan harus mempertimbangkan anggaran dan manfaat jangka panjangnya. Jadi, perkembangan teknologi ini memberikan banyak keuntungan, tetapi organisasi juga tetap harus siap untuk menghadapi tantangan yang muncul agar bisa memanfaatkannya dengan optimal. Next is example of technology application or in organization. One is banking, the use of AI for fraud detection and risk analysis. 2 is education, cloud-based learning and academic administration system. 3 is retail, the use of big data for consumer behavior analysis. 4 is transportation. Transportation is IoT in GPS system and application like Gojek and Grab. The last one is healthcare, the use of AI in diagnosis and digital medical record management. Untuk slide ini sendiri kita lihat ada beberapa contoh bagaimana teknologi ini diterapkan dalam berbagai sektor organisasi. Setiap bidang memanfaatkan teknologi sesuai dengan kebutuhan mereka untuk meningkatkan layanan dan efisiensi. Yang pertama adalah sektor perbankan. Saat ini banyak bank menggunakan artificial intelligence untuk mendeteksi penipuan dan juga melakukan analisis risiko secara otomatis. Dengan AI, bank bisa mengenali pola transaksi yang mencurigakan lebih cepat dan lebih akurat dibandingkan manual. Di bidang pendidikan, penggunaan sistem e-learning dan administrasi berbasis cloud sudah menjadi hal yang umum. Teknologi ini memudahkan proses belajar, pengumpulan tugas, serta pengolahan data akademik, sehingga aktivitas belajar bisa berjalan lebih efektif dan fleksibel. Selanjutnya adalah sektor retail. Industri retail memanfaatkan big data untuk menganalisis perilaku konsumen. Dengan data tersebut, perusahaan bisa memahami kebiasaan belanja pelanggan, membuat promosi yang lebih tepat sasaran, dan meningkatkan pengalaman berbelanja. Untuk sektor transportasi, teknologi IoT banyak digunakan dalam sistem GPS dan aplikasi transportasi online seperti Gojek dan juga Grab. IoT membantu pelacakan lokasi, pengaturan rute, dan mempercepat proses pencocokan antara pengemudi dan juga penumpang. Yang terakhir adalah sektor kesehatan. Saat ini, rumah sakit banyak menggunakan kecerdasan buatan untuk membantu diagnosis penyakit dan mengelola rekam medis digital. Teknologi ini meningkatkan akurasi pemeriksaan sekaligus mempercepat pelayanan kepada pasien. Dari contoh-contoh tersebut, kita bisa lihat bahwa hampir semua sektor sudah memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas
juga layanan dan kualitas layanan dan efisiensi operasionalnya. Okay, the last one is the conclusion. Information technology infrastructure is the primary foundation for developing management information system within an organization. Rapid technological advancements provide significant opportunities for organizations to innovate, increase efficiency, and expand their business reach. However, organizations must also be prepared to address challenges such as data security and human research adaptation with proper management. IT infrastructure can be key to successful digital transformation and competitive advantage in the modern era. Jadi kesimpulannya, infrastruktur teknologi informasi merupakan dasar utama dalam pengembangan sistem informasi manajemen di sebuah organisasi. Perkembangan teknologi yang cepat memberikan peluang besar bagi organisasi untuk berinovasi, meningkatkan efisiensi, serta memperluas jangkauan bisnis. Namun, organisasi juga harus siap menghadapi tantangan seperti keamanan data dan adaptasi SDM. Dengan pengelolaan yang tepat, infrastruktur TI dapat menjadi kunci keberhasilan transformasi digital dan keunggulan kompetitif di era modern. Okay, thank you. I end it. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.